Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina wa habibina syafi'ina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Anna Allah ya'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa fatihim barakatihim في الدين والدنيا والآخرة وجعلونا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمراتهم بالعافية وسلامة ثم الفاتحة صاحب الكتاب السيد أبو عبد الله محمد بن يوسف السنوسي ثم إلى سيد الشرف إبراهيم البيجري ثم إلى حضرة الوالد عبد الله بن محسن العطاء ثم إلى الشيخ نفعنا الله بهم بعلومهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hisab ala tamassuki bi kitabillahi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil akibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Selesai kita membahas tentang isinya la ilaha illallah. Yaitu isinya seluruh akidah masuk ke dalamnya, yaitu semua akidah yang wajib, yang mustahil, dan yang jaiz, yang semuanya ada berapa? 50 masuk ke dalam la ilaha illallah. Cara masuknya melalui pengertian uluhiyah atau ketuhanan. Makna ketuhanan dimaknai dengan istighna'ul ila an kulli ma siwa wa iftiqaru kullu ma adahu ilaih. Zat yang tidak butuh kepada segala sesuatu
dan segala sesuatu membutuhkan dia. Maka dari makna inilah semua akidah masuk ke dalam uluhiyah, uluhiyah masuk dalam la ilaha illallah. Kemudian musannif melanjutkan wa amma qauluna Muhammadur Rasulullah. Wa amma qauluna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayadkhulu fihi al-imanu bisairil anbiya wal malaika wal kutubis samawiyah wal yaumil akhir. Li'annahu alaihi salatu wassalam ja'a bitasdiqi jami'i dzalika kullih. Maka perkataan Muhammadur Rasulullah ini juga mencakup makna yang termasuk di dalamnya adalah keimanan kepada para nabi dan rasul, para malaikat, kitab-kitab samawiyah, hari akhir masuk ke dalamnya. Berapa? 4. Apa? Iman pada para nabi, iman pada malaikat, iman pada kitab-kitab, dan iman kepada hari akhir. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang dengan membawa berita yang membenarkan semua itu. Jadi ini 4 ini termasuk berita yang dibawa oleh para nabi. Ini belum termasuk sifat-sifat. Kalau sifat kan bukan berita. Jadi masuk ke dalam makna Muhammad Rasulullah selain sifat-sifat wajib bagi nabi, mustahil bagi nabi, jaiz bagi nabi, juga termasuk berita yang dibawa oleh para nabi, yaitu 4 berita: iman kepada para anbiya, para malaikat, iman kepada kitab-kitab dari langit, dan iman kepada hari akhir. Terus termasuk yang masuk ke dalam apa? Makna Muhammadur Rasulullah adalah wa yadkhulu fihi al-imanu bisairil anbiya. Masuk ke dalamnya yaitu al-iman kepada semua para nabi. Fi ma'nahu li'annahu dukhul laisa fihi mujarradal qaul bal fi ma'nahu. Ini yang termasuk dalamnya bukan hanya lafadznya tapi maknanya juga masuk ke dalam pengertian Muhammadur Rasulullah. Jadi bukan cuma lafadznya yang masuk tapi maknanya masuk dalam qaulul la Muhammadur Rasulullah. Wa qauluhu al-imanu bisairil anbiya. Apa sih makna iman? Iman maknanya apa? Iman itu apa? Hah? Iman secara bahasa artinya at-tasdiq, mutlaqut tasdiq. Artinya betul-betul percaya. Percaya apa? Apa saja. Saya iman sama kamu, maknanya saya percaya sama berita kamu. Beritanya apa? Apa saja. Jadi kalau iman yang di dalam makna syariah, iman makna istilah adalah at-tasdiq bima ja'a bihi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi alaihi wassalatu wassalam.
Jadi yang dibawa oleh Nabi kok dibenarkan, maka dia terhitung seorang yang beriman. Bukan cuman mengetahui, bukan saya tahu yang dibawa oleh Nabi. Kalau cuman modalnya tahu, orang Arab tahu semua. Orang Arab tahu Nabi Muhammad itu bawa berita ini. Tapi maknanya membenarkan. Membenarkan itu apa? Membenarkan itu di dalam pendapatnya ulama mengatakan adalah apa? Tasdiqul qalbi tabi' lil ma'rifat atau tabi' lil jazm atau tabi' lil jazmi. Baik itu membenarkan atau hadisun nafsi, di hatinya itu mengakui tentang kenabian Nabi Muhammad, adanya pengakuan di dalam hatinya, baik itu pengakuan kebenaran itu datang dari ilmu makrifat atau pengakuan itu datang dari taklid, percaya pada pendapatnya orang lain. Jumhur ulama mengatakan itu iman gitu. Walaupun nanti imannya diperselisihkan, tapi di dunia itu termasuk orang yang beriman gitu. Jadi siapapun orang yang di hatinya mengakui, membenarkan semua berita yang dibawa oleh Nabi Muhammad, mengakui Nabi Muhammad sebagai Rasul, mengakui Allah sebagai Tuhan, maka dia termasuk orang mukmin. Lah perlu ikrar enggak? Ikrar asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, ini khilaf. Sebagian mengatakan ikrar itu kalau dia orang kafir asli yang mau masuk Islam, maka perlu ikrar. Untuk apa ikrar? Ikrar adalah untuk membuktikan adanya keimanan di dalam hatinya. Dengan dia ikrar, orang tahu, berarti orang ini mengakui. Kalau dia nggak ikrar, orang nggak tahu. Kalau dia nggak mengakui, dia di hatinya mengakui tapi nggak ikrar. Lah nggak ikrarnya kenapa? Detik ini saya iman, detik berikutnya saya mati, gimana? Detik ini saya ngakui, berikutnya mati, belum sempat ikrar. Iman indallah, imannya di akhirat. Jadi ikrar itu menjadi, sebagai ulama mengatakan, menjadi syarat orang itu mendapat perlakuan sebagai seorang muslim di dunia. Dengan dia ikrar, maka diberlakukanlah hukum seorang muslim di dunia. Apa itu? Boleh kawin sama orang Islam, boleh nerima zakat, boleh nerima jizyah, peperangan, bagi peperangan, tidak perlu bayar upeti. Ini karena adanya ikrar. Jadi wajib nama iman adalah hadisun nafsi, di hatinya ada pengakuan. Nah, kalau orang munafik gimana? Orang munafik di dunia terhitung sebagai orang Islam, walaupun di hatinya tidak ada pengakuan. Di dunia terhitung sebagai orang Islam. Makanya Nabi
alaihissalam, pada zaman Nabi banyak orang munafik tapi nggak dibunuh. Kenapa? Karena masa itu Islam masih lemah. Kalau orang munafik dibunuh, maka nanti akan mengatakan orang-orang, ini Nabi Muhammad bunuhin temennya sendiri. Nah kalau zaman sekarang orang munafik gimana? Bunuh. Ketika Islam sudah kuat, zaman sekarang kalau ketahuan dia munafik, dibunuh hukumnya. Yang bunuh siapa? Qadhi yang bunuh kerajaan. Bukan ente nemu, oh ini orang munafik nih, bunuh aja nih. Oh ya nggak bisa rame nanti. Nah, jadi untuk ngetes orang itu munafik juga nggak sembarang orang bisa ngetes gitu loh. Di zaman Nabi namanya munafik. Setelah zaman Nabi namanya apa? Zindik. Namanya kafir, zindik. Makanya zindik itu dibunuh gitu loh. Zindik itu zahirnya ibadah tapi hatinya nggak punya keimanan, nggak mengakui keimanan, nggak punya pengakuan, nggak punya pembenaran tentang beritanya Nabi Muhammad, nggak punya pembenaran tentang kenabian Nabi Muhammad, nggak punya pembenaran tentang ketuhanannya Allah. Disebutnya apa? Zindik. Zaman Nabi namanya munafik. Beda nih. Jadi iman secara bahasa adalah mutlaqut tasdik. Iman secara istilah adalah tasdik bima jaa bihi Nabi, membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi. Gimana cara membenarkannya? Apa? Hadisun nafsi. Di hatinya ada bentuk pengakuan. Lalu al-id'an gitu sebutnya apa? Al-id'an wal qabul. Qabul itu maknanya menerima semua yang diperintahkan oleh Nabi. Id'an apa? Mengakui. Maka di kitab Simtud Durar apa bunyinya itu? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan tu'ribu bihal lisan hatta tadammanahul janan minat tasdiki wal id'an. Id'an itu menjadi apa? Rukunnya. Kalau nggak ada id'an bagaimana? Ya nggak ada. Nggak ada yang namanya keimanan. Id'an itu apa namanya? Menjadi apa? Ainnya iman itu id'an gitu. Kalau cuma saya tahu yang dibawa Nabi, saya ngerti ini Nabi, tapi nggak id'an, ya nggak ada iman. Makanya iman itu bisa naik turun nggak? Hah? Bisa nggak iman itu naik turun? Hah? Kalau ainnya iman nggak bisa, karena iman itu tasdik. Kalau tasdik itu turun, tasdik itu kan apa? Tasdik itu membenarkan dengan pengetahuan. Pengetahuan itu adalah apa? Memahami sesuatu cocok dengan faktanya 100%. Kok turun dari 100% namanya apa? Dzon iman bukan? Jadi iman nggak bisa kurang, nggak bisa turun, nggak bisa naik gitu loh. Karena harus 100. Mau naik kenapa? Oh saya ini lebih yakin lah, yakin ini bagaimana? Oh, sudah mentok, mau dimentokin lagi, mentok kemana lagi gitu loh. Jadi kata sebagian iman itu yang nggak naik, nggak perlu dilihat dari ainnya. Kalau iman ditafsiri dengan tasdik. Gitu. Lah yang bisa menaikkan iman apa? Yang bisa menaikkan iman adalah dalil. Semakin banyaknya dalil, semakin kuat keimanan. Gitu loh. Makanya hakim itu kalau memutusin sesuatu perlu
Ini harus ada 3 bukti. Kalau nggak ada 3 bukti, nggak bisa diputuskan. Kenapa? Karena dengan 3 bukti tambahnya tambahnya apa? Kebenaran. Lah, yakin itu apa? Beda nggak yakin sama iman? Yakin itu al ilmu bidalil, namanya yakin. Dan ilmu yang disertai dengan dalil itu namanya yakin. Yakin bisa naik. Makanya ada ilmu yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Ilmu bisa naik gitu loh. Artinya keyakinan kamu bisa berubah dari yang tadinya hanya dengan ilmu, terus kamu lihat sendiri, terus kamu merasakannya. Beda nih, kamu dapat ilmu, dapat tahu nih, kasih tahu, nasi kebuli itu enak. Kenapa? Karena dibuat dari bahannya ini dimasak jadi satu, rasanya luar biasa. Itu ilmu yakin namanya. Karena kamu tahu bahan-bahannya, tahu cara buatnya. Ketika kamu lihat sendiri, itu ainul yakin. Ini toh, bahannya ini. Ketika dicicipin, hakul yakin. Naik beda nih dari ilmu ke ain ke hak, itu naik meningkat namanya. Ya, jadi iman adalah hadisun nafsi tabi lil ma'rifat atau tabi lil jazm itu baik bisa melalui ilmu, bisa jazm melalui taklid, walaupun ini diperselisihkan oleh para ulama. Jadi yang pertama masuk dalam kalimat apa? Muhammadur Rasulullah adalah al-imanu bisairil anbiya. Membenarkan beritanya Nabi bahwa Allah itu mengutus para nabi-nabi seluruhnya, kamu imani. Ini iman kepada Nabi berarti ada iman secara ijmal, ada iman secara tafsil. Ai bijami'ihim au bibaqihim. Artinya iman kepada seluruhnya Nabi, nggak boleh apa? Hanya sebagiannya saja. Jangan kayak orang-orang Yahudi ataupun Nasrani yang iman kepada sebagian Nabi tapi menolak sebagian yang lainnya. Orang Yahudi iman sama Nabi Musa tapi nolak Nabi Isa, nolak Nabi Muhammad. Orang Nasrani iman sama Nabi Musa, iman sama Nabi Isa tapi nolak Nabi Muhammad. Jadi dia menerima sebagian nabi, menolak nabi yang lain. Kita wajib mengimani seluruh para nabi, walaupun iman itu hanya secara ijma. Kenapa? Karena kita nggak tahu. Di Quran sendiri Allah mengatakan sebagian mereka disebutkan namanya,
sebagian nggak disebutkan namanya, hingga nggak ada yang tahu berapa jumlah mereka secara yang sebenarnya. Waqad taqaddama annahu ikhtalafat riwayah fi adadihim wa fi riwayati annahum mi'ata alfan wa arba'atu wa ishruna alfan. Sebagai riwayat mengatakan jumlahnya mereka adalah 124.000 nabi. Wa fi riwayatin khamsatu wa ishruna alfan, 25.000. Wa fi riwayatin anahum alfun wa mi'atani alfun, itu alfun itu juta, berarti 1.200.000 nabi. Wa fi riwayatin arba'ami'ah alfan wa arba'a wa ishruna alfan. Ini berdasarkan riwayat semuanya. Ada yang mengatakan 1.200.000, mengatakan 124.000, mengatakan 24.000. Entah karena kitabnya bacanya salah titik atau gimana, nggak ngerti gitu. Kok jumlahnya jadi beda-beda. Nah, terus mana mau kita ambil? Yang mau kita ambil adalah wasohi al-imsaku an hisrihim fi adadi. Yang sahih adalah kita imsak itu menahan, nggak ikut menjumlah, gitu loh. Kalau ditanya berapa jumlahnya Nabi, banyak, selesai. Kalau kita ikut menjumlah, oh saya ikut yang saya yakin yang jumlahnya 124.000. Nanti takutnya begitu, gitu loh. Oh, kalau nanti kamu yakini 124.000, ternyata kok ada yang belum masuk, berarti kamu mengurangi. Kok kelebihan, berarti kamu nambahin, gitu loh. Jadi yang paling aman gimana? Imsak. Nggak ikut-ikut menjumlah jumlahnya para nabi. Walaupun ada meyakini, oh jumlahnya 124.000, kenapa? Karena jumlahnya sahabat juga segitu. Ini kan dikias-kiaskan. Tapi yang paling aman, kita nggak menghitung, kita nggak menjumlah jumlah mereka, karena itu lebih aman bagi kita. Inilah iman secara ijma. Li'annahu rubbama adada fi itsbatin nubuwah liman laisa kadzalika wa illa nafiha amman huwa kadzalika. Kalau enggak, kamu nanti akan bisa menolak atau menambahi. Fa yajibul iman bi anna Allah anbiya'a alal ijmal. Maka wajib iman bahwa Allah mengutus para nabi yang jumlahnya banyak, maka iman seperti ini namanya iman secara ijmal, garis besar. Illa khamsata wa ishrin, kecuali 25. Fa yajibu ma'rifatuhum ala tafsil, maka wajib mengetahuinya secara terperinci. Yang jumlahnya berapa? 25. Wa yajibu ma'rifatuhum ala tafsil kama asyara lidzalika ba'dhuhum biqaulihi khatmun ala kulli dzi taklifi ma'rifatun bi anbiya'a ala tafsili qad ulimu fi tilka hujjatuna minhum thamaniyatun min ba'di ashrin wa yabqa sab'atun wa humu Idrisu Hudu Syu'aibu Salihu wa kadzadzul kifli Adamun fil Muhtari qad khutimu. Ini ulama meringkas. Di Quran juga dikatakan begitu.
Quran itu nggak menyebutkan nama nabi secara berurutan, enggak, tapi menyebutkan kelompok, kemudian pecah-pecah gitu loh. Kelompok yang pertama Quran menyebutkannya berapa? 18 dalam ayat fitilka hujjatuna, dan sisanya disebut dalam ayat yang lain ada 7. Jadi 18 ditambah 7 berapa? 25. Kalau di dalam Aqidatul Awam apa? Hum Adamun Idrisun Nuhun Huduma Saleh wa Ibrahimu kullu muttaba, terus Lutun wa Ismailun Ishakun kada Yaqubu Yusufu Ayubu tada, terus Syuaibu Harun wa Musa wal Yasa Dzulkifli Dawudu Sulaimanu taba Ilyasu Yunusu Zakaria Yahya Isa wa Toha Khotimun Da'ghaya. Ini kalau diurutkan dalam Aqidatul Awam itu diurutkan secara kepengutusannya satu persatu itu dari Nabi Adam, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, diurutkan. Di Quran tidak menyebutkan secara berurutan. Kenapa? Quran menyebutkan secara kelompok. Dalam ayat fitilka hujjat itu dalam kelompok. Dikelompokkan yang raja-raja sendiri, yang sabar-sabar sendiri, yang soleh, nabi yang banyak jinnya yang penyabar ulul azmi sendiri kelompoknya, terus nabi yang ini dipisah-pisahkan dalam Quran. Itu yang wajib kita imani, jumlahnya ada 25. Yang 25 ini apa? Nabi dan Rasul. Lebih utama mana Nabi dan Rasul? Ulama khilaf. Ada yang mengatakan lebih utama Nabi, ada yang mengatakan lebih utama Rasul. Tapi yang paling banyak mengatakan lebih utama seorang Rasul, karena Rasul mendapatkan wahyu untuk dirinya dan juga mendapatkan perintah untuk menyampaikan kepada yang lain. Kalau Nabi mendapat wahyu khusus antara dirinya dan Allah, tidak mendapatkan perintah lain untuk disampaikan apa yang diwahyukan kepada yang lainnya. Ini yang wajib diimani dari para Nabi dan Rasul. Rasul jumlahnya berapa? Rasul jumlahnya juga sama, sebagian mengatakan berapa? 313, sebagian mengatakan 314, sebagian mengatakan 315. Jadi beda-beda juga. Jadi berapa yang kita ambil? Imsak, nggak usah menghitung, cukup banyak. Yang mau kita imani secara Rasul dan Nabi jumlahnya 25. Kalau Rasul pasti Nabi, kalau Nabi belum tentu Rasul. Terus masuk lagi qauluhu wal malaikah, al imanu bisairil anbiya wal imanu bisairil malaikah, iman kepada semua para malaikat. Siapa itu malaikat? Wahum ajzamun nuraniyatun latifatun
Mereka adalah jisim yang latif, jisim yang bentuknya nur, cahaya, yang lembut, yang latif. Kenapa kok latif? Yang namanya cahaya itu memang jismun latif, nggak bisa kamu tangkap, nggak bisa kamu raba, nggak bisa kamu nggak disebut jismun latif, yang sangat halus. Jadi Allah menciptakan hambanya yang namanya malaikat dari cahaya. Memang bisa cahaya jadi makhluk, Beb? Oh, kok nggak bisa, kenapa? Itu TV itu dari apa? Cahaya. Muncul makhluknya enggak? Muncul macam-macam. Ada mobilnya segala, ada rumah. Dari apa itu? Hah? Enggak, dari apa? Dari cahaya maksudnya. Ya, jadi bukan terus cahaya nggak bisa dibikin apa-apa. Oh, kata siapa? Kok cahaya nggak bisa dibikin apa-apa? Dia bisa muncul di TV itu semuanya cahaya. Itu HP kamu keluar Qur'annya itu apa? Cahaya. Emang tulisan itu? Coba bongkar, ada nggak tulisannya? Mana tulisannya? Nggak ada. Itu cahaya. Itu TV kamu bongkar, rumahnya mana, ada orangnya apa enggak ada. Adanya apa? Hah? Adanya cuma RGB. Jadi Allah mampu menciptakan makhluknya, hambanya dari cahaya. Kalau iblis, jin diciptakan dari api. Kalau malaikat diciptakan dari cahaya. Terus bilhuni fi kasratin ila haddin la ya'lamuhu illallah ta'ala. Dan jumlah mereka itu banyak hingga pada batas tidak ada yang tahu kecuali Allah. Banyak, jumlahnya berapa? Banyak, gitu aja, nggak usah dihitung. Kalau sekian jumlahnya, gimana mau ngitungnya? Malaikat yang di bumi, malaikat yang di awang-awang, malaikat yang di atas, di bawah langit pertama, di langit ke-1, langit ke-2, langit ke-3. Hitungnya ruas susah. Jadi nggak ada yang tahu jumlahnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai. Safra Allahu ta'ala sadaquna fima akhbaru bihi anhu ta'ala. Mereka adalah utusan-utusannya Allah yang membenarkan apa yang dikhabarkan kepada mereka semuanya bihi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka itu mendapatkan perintah langsung dari Allah, mendapat informasi langsung dari Allah. Mereka la yakuluna, mereka makhluk yang enggak makan, wala yashrabun, mereka enggak minum, wala yatanakahun, mereka enggak menikah, wala yatawaladun, enggak punya anak, wala yanamun, mereka enggak tidur, enggak punya anak. Kenapa? Ya enggak kawin. Bukan kawin enggak punya anak, bukan, mereka enggak kawin dan enggak diperanakkan. Mereka juga lam yalid. Jadi yang lam yalid walam yulad nggak cuma Allah gitu, mereka juga lam yalid walam yulad maksudnya. Wala taktubu a'maluhum, dan tidak ditulis amalnya mereka. Wala yuhasabun, dan mereka juga enggak dihisab.
Ya wong nggak punya salah mau dihisab apanya, mesti bener. Kalau kita masih dihisab, kenapa? Banyak salahnya, ada benernya, maka akan diperhitungkan benernya berapa, salahnya berapa. Lah kalau malaikat pasti bener, jadi ngapain dihitung lagi? Wa yahsyaruna mal insan wal jin. Mereka akan dikumpulkan apa? Di padang mahsyar. Katakan mereka tidak dihisab, nggak dikumpulkan bersama kita nanti di padang mahsyar. Tapi wala yuhasabun wala yahsyaruna ma'al insan wal jan wa yadkhulul jannah, dan mereka akan dimasukkan ke dalam surga. Yatana'amuna fiha bima sya'allah, dan mereka mendapat kenikmatan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Wakil yakununa fiha kahalatahum fid dunya. Dikatakan mereka sebagaimana keadaan mereka di dunia. Wala ya'kuluna wala yashrabuna bal yalhamuna at-tasbih wa taqdis wa yadkhuluna fihi ladzati kama yajidu ahlul jannati minal ladzati ta'am wa syarab. Ada mengatakan mereka itu keadaannya seperti apa? Ya nanti beda sama di dunia. Ada mengatakan sama seperti di dunia. Apa itu? Ya nggak makan, nggak minum. Kerjaannya apa? Ya zikir, tasbih, tahmid kepada Allah. Tapi dari tasbihnya mereka, tahmidnya mereka, Allah berikan kenikmatan. Jadi subhanallahnya mereka dapat nikmat, subhanallah lagi dapat nikmat. Beda dengan tasbihnya mereka di dunia. Tasbihnya itu mendapatkan kenikmatan. Boleh nggak? Ya boleh. Artinya Allah menjadikan bersamaan mereka tasbih, bersamaan dapat nikmat. Boleh aja bersamaan ente makan, bersamaan dapat nikmat, sama gitu loh. Jadi ente itu makan, bareng makan Allah kasih nikmat, malaikat bareng dengan tasbih Allah kasih nikmat. Ada bedanya gitu. Jadi Allah boleh menjadikan yang demikian kepada para malaikat. Wa yajuzu alaihim al-maut, dan boleh aja mereka mati. Lakin la yamutu ahadan minhum qoblal nufkhatil ula. Tapi mereka nggak ada yang mati kecuali nanti pada tiupan yang pertama. Bal biha, dan yang mati pada tiupan pertama illa hamalatil arsh, kecuali malaikat yang apa? Mengurus arsh, mengemban arsh, waru'usuha waru'usa al-arba'ah, dan pemimpinnya malaikat yang 4. Fa innahum yamutuna ba'daha, mereka mati setelah tiupan yang pertama. Jadi dimatikan lebih akhir dari malaikat yang lainnya. Tiupan pertama mematikan semua malaikat kecuali hamalatul arsh. Jumlahnya berapa? 8. 4 sekarang, nanti ditambah 4 lagi, jumlahnya 8. Ditambah 4 pemimpinnya para malaikat Jibril, Mikail, Israfil. Mereka dimatikan setelahnya. Wal akhar, yang mati paling akhir, man yamutu malakul maut, yang paling akhir mati adalah malakul maut, yaitu Israel.
matinya paling la ya'sunallah ma amarahum, dan mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah dari apa yang Allah perintahkan sama sekali. Maksum mereka ini. Wa yaf'aluna ma ya'marun, dan mereka adalah orang-orang yang melakukan apa yang Allah perintahkan. Wala yunafi dzalika ma yanqulu an Harut wa Marut, dan termasuk juga Harut dan Marut, mereka juga malaikat yang tidak pernah melakukan sebuah kemaksiatan. Ini pedoman nih, jangan sampai kita ikut-ikutan ceritanya orang-orang yang di luar pahamnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Li'annahu innama yanquluhul mu'arrihuna anil Israiliyat. Adapun cerita yang diambil, yang dikatakan oleh orang-orang ahli tarikh dari cerita-cerita Bani Israel, aikadzabal Yahudi wan Nasara, yang mana ditulis oleh orang Yahudi dan Nasara, walam yasihhu fihi khabarun, dan tidak sah khobar itu. Jadi apa yang dituliskan Bani Israel juga nyeritain Harut wa Marut, dan cerita itu nggak boleh dipercaya. Kama qala mufassiruna, sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian para mufassir. Wa ma yadkuruhu kadzibatun mu'arrikhun, bohongnya para ahli-ahli sejarah, min annahuma uqiban wa mashan kadzaban, mereka itu diazab, dihisab nanti, punya banyak dosa, disiksa di akhirat, semuanya kadzaban, bohong, wazuran, enggak benar, wala yajuzu i'tiqaduhu, dan tidak boleh meyakini yang demikian. Bal alladzi yajibu i'tiqaduhu, yang wajib diyakini adalah anna ta'limahuma as-sihir, bahwa mereka itu diutus oleh Allah untuk mengajarkan ilmu sihir. Lam yakun li ajlil amal bihi, bukan untuk diamalkan, bal litahdziri minhu, untuk memperingatkan dengan sihir itu, liyadharul farqa bainahu wa bainal mu'jizat, agar bisa umat itu membedakan mana sihir dan mana mukjizat. Karena orang-orang para dukun-dukun ini masa itu juga banyak yang mengaku sebagai nabi gitu, dengan modal ilmu sihir. Mereka mengeluarkan keanehan-keanehan, bisa jalan di atas air, bisa membuat hal-hal yang mentakjubkan. Tapi Allah pasti menunjukkan kebatalan mereka. Artinya awalnya itu dipercaya karena mengeluarkan hal-hal yang luar biasa, tapi pada akhirnya Allah akan menampakkan kebohongan mereka. Artinya nggak akan didiemin sama Allah sampai mati tetap diakui sebagai nabi, enggak. Tetap pada akhirnya akan diketahui itu adalah nabi palsu, yang mana hanya membuat-buat bukti mukjizat yang sebenarnya hanya berupa sihir. Jadi malaikat Harut wa Marut itu datang untuk mengajarkan sihir. Lah, sebelumnya sihir itu diajarin siapa? Jin. Jin mengajarkan sihir kepada dukun-dukun itu. Jadi para dukun kerjasama sama jin sama iblis untuk membuat hal-hal yang aneh-aneh, hal yang luar biasa, hingga banyak orang tertipu. Lah, datanglah malaikat Harut wa Marut ngajarin orang muslim masa itu,
Saya ajarin, kalau kamu nemu yang begini, ini namanya sihir. Kenapa? Ini hanya tipu daya, tipu mata. Ini bukan kenyataan. Jadi kamu bisa membedain yang begini sihir, ada sekolahannya. Kalau mukjizat, nggak ada sekolahannya. Kalau ini mau sekolah sihir, ketemu sama Harry Potter. Jadi kamu belajar sihir di situ tuh. Pakai tongkat, kayak pakai apa? Berubah jadi macam-macam, jadi laba-laba, jadi itu semuanya namanya ilmu sihir. Malaikat Harut wa Marut ngajarin, ada orang yang tadinya nggak berjodoh pakai telur jadi berjodoh, ada orang yang berjodoh pakai telur pecah perjodohannya. Sihir. Artinya ilmu-ilmu begitu diajarkan sama, tapi bukan untuk dipraktekkan. Kalau saya belajar boleh nggak, Beb? Boleh, mau belajar nggak ada salahnya, tapi jangan praktek gitu loh. Nah, sekarang kalau sudah belajar pengennya praktek. Kenapa? Fulus, buka kelang, pengobatan. Kemarin datang tamu, Pak Tabib udah meninggal, jadi saya kesini, Bib. Aduh, korban saya ini. Ada apa? Istri saya, Bib, begini. Tolong biar bisa pulang gimana? Aduh, ya bisa. Ini kalau orang-orang ahli hikmah ya tahu artinya bagaimana ilmu mereka itu bisa mendeteksi, bisa berusaha bagaimana balik, bisa tahu keberadaan mereka, dihitung, oh pilih kamu nih jaraknya di sini. Ini kalau sampai bininya balik saya celaka ini. Kalau sampai dia pulang dari sini bininya balik, udah habis dah. Besok rombongan kemarin, rombongan dah. Maksud saya Bibdola mau saya dandan maksudnya, udah duduk situ, ya undangin pasien maksudnya, biar laku di sini kan lumayan maksudnya. Sebentaran doang laris begitu mah, cepet begitu. Orang mau jual tanah, orang mau beli rumah, orang mau bikin perusahaan, minta doa, ramai, cepet ya begitu cepet. Akhirnya ngajinya hilang, santri bubar akhirnya. Jadi fitnahnya kepada malaikat Harut wa Marut itu begitu, mereka ngelakuin dosa sampai berbuat zina, sampai dihukum sama Allah, digantung antara langit dan bumi, nanti akan disiksa di air. Cerita Israiliyatnya begitu, bukan cerita-cerita ahli sunnah wal jamaah. Fa innahu qad waqa'a anna sihratun kafaru bisababi istiraki syayatin as-sam'u wa ta'limuhum iyyahum. Ahli-ahli sihir ini banyak dengan sebab ngupingnya para setan-setan itu waktu bisa ngelihat langit. Waktu mereka bisa ngelihat langit, mereka naik tuh, oh besok si fulan akan dapat ini, oh besok si fulan ngasih berita sama dukun-dukun. Beritanya satu langsung dari langit, itu gimana malaikat yang beritain. Dukun itu nanti informasi ini, ente besok, oh kok bisa pas ya, udah kelepak-kelepak udah, kok bisa tahu, dia tahu. Dukun yang ngasih tahu ngintip gimana. Itu fitnahnya pada masa itu begitu, gitu. Hingga masa itu masa yang sulit bedain antara mukjizat sama sihir. Ini sihir apa mukjizat? Maka diajarkan oleh malaikat Harut wa Marut.
wa yu'allimahum iyahum fadhannu jahlatun annal mu'jizatal anbiya sihrun. Mereka, anak kebodohan mereka menganggap mukjizat Nabi malah sebagai sihir akhirnya gitu loh. Saking banyak sihir hingga sampai mukjizat Nabi dianggap sihir gitu loh. Kalau ahli sihir yang aku Nabi ini gelintiran dikit gitu. Tapi yang bahaya nabinya dianggap tukang sihir. Ini yang bahaya gitu loh. Yang membahayakan mereka sampai menolak kenabian gitu. Karena nabi yang datang ke Bani Israel kan jutaan, dikatakan banyak gitu loh. Jadi enggak 1-2 orang. Hingga ketika mereka menolak para nabi ini, maka bisa jadi kafir. Fa'anzalahumallah, maka Allah menurunkan keduanya liwa'allima annas, untuk mengajarkan kepada siapa? Manusia kaifiyatus sihir, bagaimana yang namanya sihir, liyadharolahum, untuk menjelaskan kepada mereka al-farq bainahu wa bainaha, antara sihir dan mukjizat. Hadza kulluhu binan ala annahuma kana malakain. Ini kita meyakini keduanya adalah para malaikat. Wakil ada yang mengatakan lagi innahuma kana rajulaini sholihain. Mereka itu ya dua laki-laki yang soleh. Wasamaya malakain li solihahuma. Saking solehnya sampai disebut orang kayak malaikat. Saking solehnya gitu loh. Jadi enggak, sebagai mengatakan orang soleh, malaikat apa? Saking solehnya sampai disebut seperti malaikat. Tapi kita mengatakan mereka memang malaikat, gitu. Jadi ada dua pendapat. Tapi mau dua pendapat tetap mereka Harut wa Marut enggak pernah ngelakuin maksiat. Waqad arafta annahum bilghuni fi kasratin ila hatin la ya'lamu illallah. Dan bagaimana yang telah kamu ketahui, mereka itu jumlahnya malaikat apa? Banyak, dan enggak ada yang tahu adatnya mereka kecuali Allah. Fayajibul imanu bihim alal ijmal, wajib iman kepada mereka secara ijmal, illa man waroda ta'yinihi bi ismihi al mahsus, kecuali yang ada hadis, ada riwayat yang menceritakan tentang nama-nama mereka secara khusus, au nau'uhu, atau nau'nya mereka atau kelompoknya mereka. Wajibul imanu bihim tafsilan, maka wajib iman kepada mereka secara tafsil. Berapa yang tafsil? 10. Ini diketahui di dalam kitab-kitab apa namanya fikih, kitab-kitab yang lain banyak. Artinya dalam kitab fikih semua membahas rukun iman, rukun Islam. Ini menjelaskan tentang malaikat dan tugas-tugasnya para malaikat. Wal awwalu ka Jibril, yang pertama siapa? Jibril. Apa tugasnya? Menyampaikan wahyu. Sekarang udah enggak pensiun, Beb? Enggak pensiun. Enggak ada malaikat pensiun, kira pegawai negeri pensiun. Tugasnya apa sekarang? Ya terserah Allah, mau tugasin apa kayak mau. Jadi bukan karena sudah enggak ada nabi, sudah enggak punya tugas lagi, enggak, tetap Allah berhak untuk mengatur tugas kepada malaikat. Wa Mikail, juga malaikat apa? Mikail yang mengatur apa? Rezeki. Terus wa Israfil, malaikat Israfil, yaitu yang meniup sangkakala. Wa Izrail,
dan malaikat Israil, yaitu menjaket yang mencabut nyawa. Terus wal munkar, wan nakir, waridwan, wa malik. Kemudian ridwan, munkar, nakir yang menanya dalam kubur. Terus ridwan yang mengurus surga, malik yang mengurus neraka. Ini kelompok yang pertama. Wasani hamalatul arsh. Yang kedua kelompok lagi namanya malaikat hamalatul arsh yang mengusung singgah sana, yang mengusung arsh. Arsh itu apa sih? Arsh itu atap. Itu aja sudah selesai. Hah? Atap. Jadi semua makhluk yang lain berada di bawah arsy. Arsy apanya? Atapnya. Selesai. Gitu aja, nggak usah udah kursi di atas, seruat. Arsy itu atapnya. Semua makhluk berada di bawah arsy. Gitu aja sudah selesai. Wa hafadhah, dan malaikat hafadhah. Apa itu hafadhah? Pencatat. Kalau kita kenalnya raqib, apa raqib? Atid. Kalau di sini dikatakan al-hafadhah, malaikat pencatat. Malaikat pencatat itu lebih umum gitu loh. Atau malaikat penjaga. Ada malaikat katabah, ada hafadhah, penjaga kalian, yang menjaga semua hamba-hambanya Allah, mengawasi, menulis apa yang mereka lakukan. Wahum malaikatun muwakkaluna bihifdzil abdi. Mereka malaikat yang mendapatkan tugas, yang mendapat perwakilan untuk menjaga para hamba. Qala Allah Ta'ala lahu, Allah mengatakan dalam firman Allah apa? Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah. Yaitu mereka, bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya, bergiliran di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Setiap manusia punya tuh malaikat yang mengikutinya, mengelilingi dia kanan, kirinya, depan, terus mengawal mereka, menjaga mereka dari banyak keadaan. Kayak apa contohnya? Apa? Menghalau hewan-hewan yang menggigit kamu, yang mau masuk ke hidung kamu, masuk ke telinga kamu, menjaga, melindungi. Hafadhah namanya malaikat yang menjaga kita. Wa dzakarul abi, dan berkata ulama, al-abi ini ada ulama yang dikenal dengan nama al-abi, annahu yahfadhu, dia telah menghafalkan atau mendapatkan berita li Ibnul Atiyah, dari Ibnul Atiyah, anna kulla adamiyin, punya semua bani Adam, yuwakkalu bihi min hinin wuku'ihi nutfah fi rahim ila mautihi arba'mi'atan malak. Ibnu Atiyah mengatakan tiap manusia dari mulai nutfah sampai dia mati itu bergiliran Allah menugaskan malaikat, jumlahnya 400 malaikat. Jadi yang ngurus mereka dari mulai dari nutfah masuk ke rahim, diurus oleh malaikat-malaikat ini
jumlahnya semuanya dikatakan ada 400. Wataradada al-Jazuli, dan ada yang menolaknya apa? Al-Jazuli mengatakan halil jin wal malaika hafadha, apakah jin dan malaikat juga punya penjaga? Manusia dijaga, lah jin dijaga enggak? Lah malaikat dijaga enggak? Ya tasalsul nih, malaikat dijaga malaikat, mereka jaga kawan kelarnya nanti. Iya, aula sama jismun bi anna lil jin. Kalau jin hafadhatun, ada penjaganya. Wastab ada al-qaul bidzalika fil malaikah. Kalau malaikat gimana? Enggak ada yang jawab. Qala al-Ajhuri walam akfa alaihi fil jinni li ghairihi wa kal katabah wa hum malaikatun muwakkaluna bi kitabatin ma yasuddu anil mukallaf qaulan au fi'lan au i'tiqadan au huma. Kemudian ada juga para malaikat yang ditugaskan untuk mencatat apa yang menjadi perbuatannya para mukallaf, baik itu ucapannya, perbuatannya, keyakinannya, atau azman, atau apa yang mereka azamkan, cita-citakan, wa takrir khairon au syarron, baik itu yang baik ataupun yang buruk, wa mufaraqatihim inda nahwil jima', dan mereka malaikat ini akan berpisah kepada manusia ketika mereka lagi jima'. La tamna'u min kata bahwa, tapi tetap dicatat apa yang dilakukan waktu jima', tapi mereka nggak mengumpuli manusia. Kenapa? Malaikat itu nggak senang sama aurat, nggak mau lihat aurat. Jadi ketika yang dibuka aurat, malaikat menyingkir tuh. Ma yasadu anu hinin wal masyhur anna likulli yaumin wa lailatin, ya pada setiap satu hari satu malam, malakaini ada 2 malaikat, wakila huma malakani faqat yalzamanahu madama hinin wa idza mata qoma ala kubrihi. Ada mengatakan ya udah 2 itu terus selamanya akan mengikuti mereka, 2 malaikat selama hidup mereka. Kalau mereka nanti mati, malaikat ini akan berdiri di kuburnya mereka. Yusabbihani wa yuhallilani wa yukabbirani ila yaumil qiyamah. Akan mendoakan mereka, membacakan tahlil, takbir, tahmid untuk mereka sampai hari kiamat. In kana mu'minan, kalau mereka mati menjadi orang mukmin. Wa yal'anani, dan akan melaknat ila yaumil qiyamah sampai hari kiamat, in kana kafiron, apabila mereka mati dalam keadaan kafir. Terus wakhtalafu fi mahallihima, ulama beda tentang apa? Keberadaannya malaikat di sebelah mana? Apa di kanan, kiri, atau di mana? Apa yang dikatakan para ulama? Ada yang mengatakan minal mukallaf ala khamsatin, ada 5 pendapat akwalan. Fakila atikohu, apa atikohu? Di leher, tengkuk.
Wakila apa? Zakonah. Apa zakonah itu? Dagu apa? Nah, mengatakan di dagunya. Itu jakun. Enggak kenal ini. Wakila syafatahu. Mengatakan lagi di bibir. Wakila anfakotahu. Mengatakan lagi di anfakoh ini. Rambut di bawah bibir. Ngapain di sini gelantungan? Hijrah dipotong nanti ya. Wakila najidahu, gigi geraham. Wa farada fi ba'dil athar kama qalahul alama al-Laqani, dan dikatakan dari sebuah athar yang mana pendapat Syekh Ibrahim al-Laqani, anna ba'dhum khairatun yaktabuha ghaira hadainil malakain, bahwa sebagian kebaikan dicatat oleh selain kedua malaikat ini. Artinya apa? Ada malaikat lain yang mencatat apa yang menjadi amal-amal perbuatan mereka. Dia punya tugasnya masing-masing, ada yang mencatat, ada yang mengawasi, melindungi, mengamankan. Ini malaikat diciptakan oleh Allah dalam berbagai macam bentuk dan berbagai macam ibadah. Beda manusia. Manusia bentuknya sama, ibadahnya sama. Sedunia puasa Ramadan ya puasa semua sedunia. Kalau malaikat enggak. Yang tugasnya zikir ya zikir sampai mati. Yang tugasnya nyatet ya nyatet sampai mati. Enggak ada musim-musiman gitu loh. Oh tahun ini, hari ini malaikat semuanya begini, besok begini enggak. Jadi Allah menciptakan malaikat dengan bentuk yang macam-macam dan ibadah yang macam-macam. Nah, besarnya malaikat seberapa? Segini kata Bapak. Hah? Sejengkal minal masyriq minal maghrib. Pokoknya Nabi Muhammad SAW pengen lihat malaikat Jibril, jangan malaikat Jibril. Nggak bisa Muhammad, dunianya nggak cukup kalau saya muncul. Begitu Nabi Mi'raj baru melihat malaikat Jibril. Oh ini toh ente, wujud aslinya ditampakkan. Artinya besarnya malaikat Jibril dimunculkan gitu loh, segede gitu ente. Makanya kok nggak sanggup muncul di dunia, gitu. Nggak muncul di dunia. Dunianya nggak muat gitu, untuk munculnya para malaikat. Hah? Iya di bumi tentunya. Jadi ketika Nabi ada di bumi, malaikat nggak bisa muncul dalam wujud aslinya, maka munculnya wujud berganti diri sebagai manusia. Terus wal kutubis samawiyah wallahu a'lam. Wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarafna bi'annana iqtarafna wa annana asrafna laladha ashrafna
فتب علينا توبة تغفر لكل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن رواتي واغفر ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي صلي صلى وسلم ربي وآله وصحبه جاد توصيف صحبي الحمد لله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.